tubuhnya, apa lagi? Mau ngacun-ngacun, apa lagi? Kayak mana keluar racunnya? Diucikan, ada rinsonya nanti kayak disikat, direndam. Ya, pengen juga. Ya, itu tadi. Jadi darah kita atau tubuh kita tadi, tubuh kita semacam membuat satu mekanisme, ya, semacam hormon-hormonnya. Jadi sel-selnya juga yang sel apa namanya? Sel yang udah tua atau sel yang udah apa ya? Bukan busuk ya? Lemah. Sel yang udah lemah, sel yang udah Gak guna. Apa udah mati? sel yang udah pernah lah ya. Itu ada slide medisnya dulu. Dulu saya dulu mau rekam aja dia kan. Jadi selnya itu selnya itu lemah. Ketika ada puasa, sel yang lemah itu jadi enggak, jadi sel yang hilang keluar. Istilahnya selnya itu jadi Bunuh diri. Selnya bunuh diri. Ketika ada puasa, sel-sel yang lemah tadi jadi hilang, keluar atau lenyap gitu lah. Meregenerasi berganti jadi sel baru. Kayak gitu lah, maafnya saya udah hampir berapa tahun agak-agak coba puasa. Sekarang udah setahun ini udah puasa setengah hari, namanya intermittent fasting. Jadi terakhir tadi malam makan jam 9, sekarang makannya 17 jam. Jam 9 tambah 9, 12 tambah 6, tambah 5. 9 tambah Jadi 9, 12. 12, 1, 2, 3, jam 3 baru makan. 9 tambah 9, 12. Intermittent fasting atau puasanya puasa setengah hari. Boleh minum tapi nggak boleh makan, nggak boleh yang berasa, minum yang manis kayak gula. Maklo manusia. Apalagi kita udah manis, sampai tambah manis lagi kan. Jadi nggak boleh gula, nggak boleh yang manis-manis kayak teh manis. Kopi kalau kopi pahit, kalau nggak ada yang beneran juga bahaya, nanti bisa ada manis-manisnya. Nah, udah itu yang puasa yang 17 jam itu itu udah hampir setahun lah. Makanya alhamdulillah usia ini 34 tahun, tapi mungkin kayak 24 ya. Kadang-kadang kayak di kelompok satu dulu kan, apa kan, sekarang bang misi bang gitu, atau disangkanya masih semester anak-anak, mahasiswa semester Tua. mungkin. Nah itu diregenerasi sel, jadi awet tua, awet muda ya, muda, sehat untuk kita dan untuk menjaga nafsu kita. Sebab nafsu itu munculnya dari mana? Orang yang punya syahwat itu dari makanannya. Dari makanannya, kalau dia lemas, apa yang mau bikin lemas? Dari makanannya, semakin dia banyak makan, tren itu ditentukan, kita ini ditentukan dari makanan kita. You are what you eat. Banyak makan kita, nafsu kita, berarti kita nanti apa? Jadi syahwatnya pun meningkat. Atau gini, kita makan makanan yang haram, maka jadi pembuatannya pun jadi haram kan? Aktivitasnya jadi haram. Maka hati-hati dengan yang kita makan. Baik itu jangan sering-sering makan yang micinnya ya. Nah, itu bisa nanti memperlambat darahnya jadi kotor dan sebagainya. Dan kita bisa jadi nggak sehat. Lebih parah lagi orang Kristen makan yang haram, B2 ya. Mereka makan yang haram, maka akhirnya sifatnya pun jadi babi tadi. Kalau mau cari logikanya kenapa babi haram, lagi-lagi dari sisi kesehatannya, bukan dari sisi kotor joroknya. Ada mungkin bisa penangkaran atau apa namanya, ternak babi yang bisa menghilangkan apa namanya di dalam babi itu? Cacing kitanya ada, mungkin bisa dihilangkan, dibersihkan, dipanaskan gitu dalam babi. Tapi bukan karena kotornya, joroknya, bukan karena cacing kitanya, tapi karena Berlaku. karena sifatnya, DNA-nya. DNA-nya itu mirip dengan ya. Ya, bukan dengan dirganya, tapi dengan Dengan dirga bang. Siap. maksudnya tentunya bukan dengan dirga. DNA itu tidak dengan manusia. Jadi Allah mau mengetes kita. Nah, ini karena DNA-nya ini mirip sama manusia dan memang enak lagi. Enak kan? Betul. Baca coba ya. Babi. Oh enggak. Mas, astagfirullah. Ternyata karena DNA itu dekat sama manusia, jadi ketika kita makan babi tadi, DNA-nya dekat sama kita, gampang kita menyatu atau bisa cepat menular sifat kebabian. Makanya ya, makanya awal itu sifatnya orang Cina Cina babi semua. Kapus. Orang Cina babi semua. Nah, itulah
kebabi-babiannya. Ini live streaming nih. Sifat kebabi-babiannya menempel ke manusianya. Itu dia rahasianya. Apakah Sisi kesehatannya. Ya babi itu kalau udah makan kenyang, apa lagi? Udah disiap udah makan, dia itu. muntahkan ya? Dimuntahkannya. Makanan lagi kan? Dia mau 9 sore makan snack ya. Makanya. Nanti ada makanan atau dia kan dilumpur dimakannya lumpur. Kayak gitu dah. Udah tahu haram masih dimakan. Ya, kenapa Allah ciptakan sesuatu untuk nggak dimakan? Kan itu ciptaan Allah untuk dimakan. Untuk apa gunanya? Kenapa Allah ciptakan yang haram? Kenapa mesti ada yang makanan yang haram? Padahal kan itu ya Allah ciptakan masa nggak dimakan sayang kan? Apa rahasianya? Nggak tahu. Ada babi. Hari itu pernah Ya nih. untuk mengetes kita, menguji manusia itu. Ya, kan? Kayak di surga kan ada yang haram. Nah, di dunia juga ada yang haram. Di surga zaman Nabi Adam dulu kan ada buah. Kuldi. Di surga pun ada yang haram apalagi di dunia. Bahkan di dunia banyak. Tapi yang halal lebih banyak lagi yang halal daripada yang haram. Ya kan? Rendang. Kan? Kalau babi haram kan masih banyak yang berkaki 4 yang halal kan? Kan semua berkaki 4 itu halal kecuali Babi. meja. Kaki meja. Kursi lipat. Ya, semua yang di laut itu halal Halal. kecuali Kapal selam. Kapal laut. Ya, kan? Nah, itu istilahnya. Oke, jadi dari situ tuh ternyata Islam itu begitu sempurna sampai segitunya. Jadi Allah membuat kita supaya jangan jadi hewan, jangan jadi rakus. Ada yang halal, ada yang haram, bahkan lebih banyak yang halal. Lebih enak lagi ayam kan, Wali? Lembu. Bebek, ya kan? Jengkol. Pasti, nah walaupun makan daging yang banyak kali nanti bisa Stres. darah tinggi. Kolesterol, asam urat, semua. Gitu kan? Coba lah kalian. Apalagi yang agak-agak gemuk siapa nih si Mukbit. Mufid ya? Coba Mufid. Puasa tadi 8 jam dulu lah, 8 jam. Saya tadi malam makan jam 8. Ya, paginya jam 8 lagi coba atau jam 6. Boleh minum kopi pahit atau teh pahit itu apa? Untuk ganja. Tapi yang pahit kali ya, kan hidup itu udah pahit. Hidup Nah, pahit. itu dia di ganja. Kadang kita belum tentu itu lapar, bisa jadi haus, dehidrasi. Nah, itu minum yang hangat. Coba. Begitu kita, salah satu kunci orang sukses adalah bisa mengatur Pola makan. makannya, cara makannya atau pola makannya. Begitu dia bisa menguasai perilaku makannya, pola makannya, insya Allah kedepannya dia bisa ngatur pola Hidupnya. dari situ. Mudah-mudahan, apalagi perempuan kan sering memang nasi makannya cuma sedikit, setengah piring, tapi Lauknya 5. ada di situ rice, di situ ada potabi, Gacoan. Ada snack-snacknya. Itu yang jahat itu kan gula, yang jahat itu Gula. sesuatu yang bersifat karbo atau gula atau tepung-tepungan, gorengan dan sebagainya. Oke, memang nggak nampak gemuk, tapi tadi bisa buat lemot. Nah, gitu. Ulama-ulama kita orang cerdas itu biasanya makannya sedikit. Kalau mau makan banyak, banyakin di protein. Nasinya atas setengah piring. Ayamnya 5. Memang agak mahal sih, tapi ya untuk jangka panjang. Pak, nggak ada uang. Oke, nggak bisa beli ayam, nggak bisa beli kandang. Ada yang murah. Telur. Sehat. Telur. Atau lagi apa? Tahu. Tahu. Itu cuma goceng, tempe. Nah, Ya kan? Apa salahnya tempe? Nah, dulu bapak untuk kos tempe kan digoreng atau direbus, ya udah pakai kecap. Telur aja masukkan ke rice cooker kalau udah masak, masukkan rice cooker udah masak, taruhin telur itu. Ya jadi, udah sehat itu Fit ya. Jangan Indomie aja Fit. Memang Indomie itu selera kan. Selera. Tapi itu nggak bagus Fit. Sponsor ya. Itu otak untuk khusus ya Fit ya. Apalagi nggak mengenyangkan itulah tadi. Memang enak, tapi nggak mengenyangkan. Nanti ujungnya makan lagi. Pakai nasi. Oke, dari sini tadi kita tahu bagaimana kita berniat baik dan juga berperilaku baik. Dengan cara apa? Dengan cara mengatur pola makan kita. Oke. Nah, kalau bapak, jadi pas bapak makan itu kayak mana? Ya pas bapak makan itu kadang tadi ayamnya 2 potong, sayur jadi kayak puasa langsung banyak. Tapi tadi udah 18 jam, 16 jam. Jadi ada saatnya memang kita buka puasa, ada saatnya kita menahan. Gak mungkin kita terus-terusan nafsu kita ikuti, ya kan?
ibarat kereta. Ketika kita naik kendaraan, ya kan, di sini mungkin naik kereta. Nggak mungkin naik kereta itu selalu bergas. Saya naik mobil, nggak mungkin saya selalu injak gas saja. Di sana, nabrak. bisa kita nanti masuk lubang atau masuk jurang kan? Ada saatnya kita ngegas, ada saatnya kita ngerem, mau belok kita ngerem, ada lubang gitu. Itulah hidup itu. Saatnya kita menahan diri puasa, ada saatnya buka puasa. Itu dia. Oh, kalau memang kita tadi udah makan jam berapa tadi makan siang? Nggak makan. Jam 2, jam 3 ya udah coba tahan dulu. Minum yang hangat air putih. Nah, apalagi bapak ada bawa air putih, cuman nggak disediakan lagi ya, udah mau habis pula ini kan. Nah, coba ditahan dulu. Memang nggak bisa langsung bisa kayak bapak 18 jam atau 16 jam. 8 jam dulu, 10 jam. 12 jam. Itu dia sehat. Nah, mudah-mudahan bisa jadi dengan tadi mengatur pola makan, pola hidup, dan lebih utama lagi mengatur niat untuk ibadah. bisa sukses. Niat itu untuk jadi lebih Baik. Jadi manusia yang Baik. lebih baik. Bahkan kalau bisa menjadi ahsanu Amalan. atau surat Al-Mulk. Ayat kedua. Orang yang Kalau bermanfaat. kalian lihat di ilmu para penelitian seperti ada di para mauta. Wal hayata. Ayukum Ahsanu amala. menjadi orang yang memiliki amal yang baik, banyak amal yang istiqomah dalam kebaikan. Ketika ada quote-nya, jangan pernah bosan jadi Orang baik. memang penting jadi orang baik. Memang baik jadi orang penting. Tapi lebih penting Lebih penting lagi jadi orang baik. bagus kalau Lebih baik lagi punya duit. jadi manajer direktur, bagus ya jadi orang penting, mantap, baik kali. Tapi kalau jabatan itu kalian salah gunakan, malah jadi jelek kan. Nah, lebih penting lagi jadi orang Baik. Mudah-mudahan jadi orang baik tadi ditunjukkan Allah jalan jadi Sukses. semua dimulai dari niat yang baik. Belajar menjadi lebih Baik. Menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke golongan hambanya yang baik, yang soleh, mungkin yang bertakwa, yang sabar, yang apa lagi, yang ikhlas, yang ihsan, muhsin, dan hamba-hamba yang lainnya. Golongan yang masuk dalam surga. Amin. Allahumma amin. Amin. Itu pertanyaannya dijawab minggu depan aja ya. Oke, Pak. Oke, sampai sini. Dan bisa kita berproses jadi manusia yang baik. Jadi mahasiswa yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi nanti istri yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi kawan yang baik. Tidak iri hati, tidak dengki kalau dia dapat jadi baik, kalau dia dapat ini SMS ya, suka melihat orang Susah. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang Senang. SMS. Kalau kita dikasih yang baik, lama-lama kita jadi baik. Itu harapan kita. Kalaupun belum baik, coba dimulai dari baik. Dari perkataan coba, perkataannya coba dijaga. Ya kan, jangan perkataan-perkataan yang jelek, yang binatang ya kan. Atau misalnya kalau mau perkataannya misalnya B1 tadi itu tadi jadi enjoy gitu kan. Anjir. Anjrit. Itu masih penting. Anjir lah. Kayak gitu masih boleh. Apa itu? Di situ di hal-hal yang sekali yang kecil tadi. Ya, dari niat yang baik, niat kuliah untuk Ilmu. ilmu dulu. Ya kan kalau nanti dapat suksesan, dapat kerjaan itu bonusnya, bukan itu yang dituju. Yang dituju adalah ilmu. Karena itu kewajiban kita. Sama seperti sholat, sama seperti bernafas, kita harus tetap bertenaga. Tadi nanya sekian lama Dari mulai buayan sampai belajar sampai yang menuntut ilmu secara terus menerus ilmu dari kecil. Ya kan seperti ibaratnya belajar di waktu kecil. Kan belajar di waktu kecil, belajar kita mengukir di atas batu. Walaupun agak sulit, walaupun susah, Allah akan terus terukir. Tapi kalau udah besar, udah tua, lebih baik kita memungkinnya seperti di atas Air. sia-sia, nggak ada gunanya. Jadi kayak kita jadi Oke, ditutup kali ini dengan doa kita untuk dapat ilmu yang baik. Allahumma inna nas'aluka ya ilmu
yang baik itu disebut dengan ilmu manfaat atau yang Allahumma inna nas'aluka Fiddin wa amalan Solihan. Amin amin. Amin. Hari ini semangat itu kalau diingat ilmu di otak saya, jangan sampai yang lain ya. Jangan sampai ingat apa? Depot ingat maba, pusrek ya. Nah, jangan itu ya. Ini lagi jangan sampai ingat Rondo. apa lagi? Rondo. TikTok apa? Grup ya. Muka kau aja di sini, Fit. HP Opa. Gak ada isi album. Opi. Gak ada isi. Opung. Galerinya kan nggak ada isinya. 15 menit. Sayang kali memori. Mau belajar baca itu. Siap mau belajar ditutup dengan ilmu apa dalam hati lagi. Itu terus doa. Oke? Udah niat baik, udah usaha baik, belajar baik, apalagi doa ibadah. Pasti insya Allah pasti sukses. Tapi betul-betul usahanya usahanya sungguh-sungguh. Doanya juga sungguh-sungguh. Pasti Bapak jadi sukses. Bukan Bapak yang jadi nabi lagi. Tapi Pak kalau nggak sukses, kayak mana? Berarti ada yang salah. Enggak, ada yang salah, ada yang kurang berarti. Mungkin tadi kurang asam garamnya, kurang manis, kurang gulanya. Banyak salah dia. Selama memang dia sungguh-sungguh dan yang baik sungguh-sungguh, doa dan ibadahnya pasti sukses. Tadi sungguh-sungguh ya. Oke. Siapa yang tadi manjada? Wajada. Siapa yang manjat pohon dapat. Oke, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Antara kelompok 2 bisa berbentuk tulisan, menulis esai. Oke. Nanti kelompoknya biar kita bagi nanti ya, kelompok saya bagi, judulnya juga dibagikan. Setiap pertemuan bisa 2 kelompok, bisa 3. Konsentrasinya itu nggak usah lama, 5 menit aja, 4 menit. Oke. Nah, karena saya kan lebih menempatkan presentasi, jadi penulisan nggak wajib ditulis makalahnya, nggak apa-apa nggak ditulis. Oke, saya. Nah, untuk kelompok pertama saya minta dari anak pesantren. Ada namanya pesantren Kian ya. Kelompok pertama ya. Sudah? 2 orang aja. Oke. Rondo. Siapa namanya? Farhan. Sama? Agung. Farhan nanti kelompok 1 atau kelompok 2. Farhan nanti cari yang mana? Anak-anak mancol ya. Ya, jadi 2 orang ya. Kelompok 1 2 orang, kelompok 2 juga 2 orang. Nanti kelompok 3 biar nanti kita cari sama Kosmanya itu. Oh. Pada Kosma. Iya. Ya, nanti kita tentukan nanti. Mulai minggu depan lagi masalah. Nanti UTS itu biasanya bulan Oktober. Oktober itu udah UTS. Pertemuan ke-7 gitu, tapi nggak wajib ya. Maksudnya kadang ada dosen yang buat pertemuan ke-8. Pertemuan ke-7 itu udah masuk ke UTS. Tapi nggak apa-apa, ke-8, ke-9 juga. Oke. Nanti juga ada review buku gitu. Oke, itulah dia sistem perkuliahan kita hari ini. Serius betul-betul, jangan ada lain, jangan sampai lihat HP dan sebagainya. Terus aktif gitu, aktif. Nah, maka maksud saya itu tadi ada tugas ya. Tugas itu pertama makalah, yang kedua tugas untuk aktif gitu. Penilaian kita untuk penilaian kalian supaya aktif pula mengkritisi makalah gitu kan. Baru bertanya, kan nanti makalah itu bisa dari 2 sisi, dari isinya dikritik, ya kan, konten kritikal, mengkritik, menambahi atau ya, menyalahi pun bisa itu, mengkritik isi makalah. Atau yang kedua apa? Sisi tanya jawab itu untuk pengembangannya diskusi. Kenapa? Karena diskusi itu lebih bagus dari kita belajar sendiri membaca. Diskusi itu yang lebih efektif belajar itu dengan diskusi ya. Karena kawan kita tahu satu hal, atau kalau kita baca buku satu, jadi dapat kan beberapa buku itu dari diskusi. Maka penting juga organisasi tadi. Kita dalam perkuliahan, dalam dunia kampus tidak hanya di kelas, tapi juga aktif dalam organisasi. Dan apalagi nanti ketika kita
organisasi kita dilatih kemampuan speakingnya, terus kita juga kerjasamanya gitu. Dan itu membantu dunia kerja. Coba lakukan itu di organisasi. Kalau nanti ada organisasi yang kurang bagus atau apa, itu bukan salah sistem organisasinya, tetapi yang salahnya yang betulnya di orangnya, yang pengurusnya. Kalau konsepnya sudah bagus gitu. Maka yang bagus itu tadi kita belajar di kelas, juga kita mengembangkan kemampuan soft skillnya di dalam manajemen organisasi. Itu perlu kita relasikan. Selain kita butuh ilmu, kita juga butuh relasi untuk kepekerjaan juga bisa gitu. Ya, penting. Kalau pesantren kan juga udah belajar organisasi, tapi nggak cukup, harus lagi ditambah lagi. Yang Muhammadiyah misalnya, orang Muhammadiyah ada itu pelajar Muhammadiyah di MM kan, yang itu ada Persatuan Pemuda Muslim Indonesia, Islam Indonesia, PMII. Ya, pemuda itu punya. Itu dari itu kan NU itu punya banyak turunannya. Turunan NU misalnya partainya apa? Yang kemarin jadi wakil Pak Anies, Wapresnya Pak Anies Baswedan siapa? PKB. Ya, PKB partainya, ketuanya Cak Imin ya. Cak Imin. Cak Lontong apa kan? NU punya organisasi, kayak orang juga organisasi nanti pelajarnya, mahasiswanya tadi PMII. Coba cek PMII apa? Singkatannya coba Google. Satuan Mahasiswa Islam Indonesia gitu. Ya, mahasiswa Islam. IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. HMI Himpunan Mencari Istri bukan? Biasanya di IMM banyak gitu anak yang jadi apa ya? Itu eksternal itu kayaknya lebih efektif karena dia lebih luas jangkauannya relasinya. Tapi internal pun bagus juga, kayak DEMAF, organisasi KSE itu ya, ada tuh di PB. Pokoknya ada lah satu kegiatan organisasi penting itu. Dan wajib kalau saya. Kenapa? Ya tadi untuk membantu kalian ke depannya, untuk relasi. Dan di dalam kampus kalau dosennya itu backgroundnya sama-sama kalian, kemungkinan juga bisa dia kenal kan, nanti dibantu ini lagi. Ya, itu PMI tadi apa? Perhimpunan kalian apa? Pergerakan mahasiswa Islam. Oke, nanti juga ada PII gitu kan, Pelajar Islam Indonesia gitu. Banyak sebenarnya. Tapi yang awasnya pun ada HIMA, Himpunan Mahasiswa Awasnya. Ada yang dari apa? Awasnya ada ya? Gitu kita coba. Kalau memang terganggu kuliahnya ya udahlah. Kalau memang udah terganggu, dulu dikedepankan kuliah dulu gitu. Ya. Itu dia sistem kuliah, kita makalah, nanti ada presentasi, bisa jawab. Oke, gimana, ada pertanyaan lagi tentang sistem kita ini, sistem kuliahnya, makalahnya? Ya. Untuk cara berpakaian ada larangannya juga? Ada bebas. Kalau saya bebas ya. Tapi kalau di UIN kan peraturannya, tapi itu biasanya normatif, tergantung dosennya. Kadang dosennya membebaskan, kadang memang ada yang perhatian sama cara pakaian. Ya itu deh. Ya kalau memang ada yang nggak setuju silakan aja gitu. Kalau memang nggak setuju, ya udah nanti kalau nggak setuju yang penilaian saya itu, nanti itu aja. Saya kasih tugas yang lain gitu. Misalnya apa? Saya nggak, kayaknya susah nih menguasai makalah. Ya nanti ada tugas lain gitu. Kayak gitu. Itu tadi yang penting bagi saya presentasi. Kenapa? Karena kalau kalian nggak bisa menguasai materi kuliah, materi makalah itu kalian nggak bisa, nanti kayak mana nanti menguasai yang selanjutnya, ya kan? Ini kan masih gampang nih kan di sini. Belum lagi nanti ada ujian
proposal skripsi, seminar proposal, itu kan harus membiasakan diri untuk ini kan argumentasi, narasi, diskusi. Nah, setelah seminar proposal baru nanti masuk, setelah kalian sudah dibolehkan tulis proposal, ya itulah nanti bimbingan. Setelah bimbingan selesai ACC, baru ujian atau sidang kan, skripsi. Lalu tamat dan misalnya saya udah rencana ngomongnya seperti apa ya. Nah, itu dia sistemnya. Di sidang itu nanti lah tuh, di proposal pun juga karena dibantai juga sama dosennya. Jadi kalau dari sekarang kalian nggak tahu atau nggak membiasakan dalam apa tadi yang menguasai materi diskusi, ya kalian bisa susah sendiri. Di dunia pekerjaan juga perlu, nggak usah dulu dikerja pas mau amalan nanti wawancara kan itu harus kita meyakinkan wawancara itu. Mesti kita apa ya, ngomongnya tegas, ngomongnya betul-betul jawabannya ringkas, tepat, padat gitu. Efektif, efisien, pas ya. Pak bahasa apanya jamimani kan, yang tepat jawaban. Gak tele untuk meyakinkan, percaya diri. Itu dilatih dari mana? Dari tadi di kelas dan di organisasi. Kalau mau betul-betul dapat apa ya? Dapat sesuatu lah dari kampus. Ya, sesuatunya bisa ilmu atau tadi bisa apa lagi tadi? Selain ilmu, iya tadi relasi organisasi atau ibaratnya yang istilah orang lain itu nggak bisa dihargai dengan uang, apa namanya? Ya, atau pengalaman experience, pengalaman itu lah. Kalian bisa beli sepatu harga 10 juta, tapi pengalaman kalian misalnya nge-camp atau pengalaman organisasi yang cuma mungkin 300 itu nggak bisa dihargai dengan sepatu kalian yang Jordan 1 deh kita itu atau suka juga Converse ya. Nah, experience, pengalaman, baik pengalaman untuk diri kita sendiri atau pengalaman dalam kemampuan apa ya tadi, kemampuan keilmuannya. Kayak misalnya ekonomi berarti kemampuan manajemen apa ya, kemampuan akuntansi, keuangan apa gitu. Itulah ekonomi Islam ini masih enak karena dia bisa masuk ke banyak ruang keahlian, bisa belum fokus dia umum. Jadi kalian nanti pilih mana yang mau dikembangkan. Kalau saya ngajar di perbankan, saya biasanya suka ngasih tugas penelitian ke bank gitu. Dari semester 1-2 sudah saya ajarkan, saya perintahkan untuk buat penelitian ke bank-bank, mengkaji prinsip-prinsip. Itu namanya studi observasi atau studi lapangan atau studi diskusi kayak gitu. Nah, pengalaman itu, bahkan pengalaman itu apa quotes-nya, experience, pengalaman itu adalah lebih bagus dari teks itu, dari buku, is the best experience, is the best guru yang terbaik, is the best teacher kan. Kalau kalian tengok di sekolah, mungkin sekolah kalian ada tulisan kan, experience, pengalaman itu yang terbaik. Dari pengalaman itulah yang mengajarkan kita untuk pengalaman itulah. Kalau pengalamannya pahit, mengajarkan kita untuk supaya kita bisa, kalau kita susah atau sedih, ya kan? Itu nanti yang membuat kita jadi apa? Jadi apa sih kan? Arif pernah ada pengalaman susah sedih pahit? Ada. Apa yang didapat dari pengalaman itu tadi? Pembelajaran yang membuat kita jadi lebih baik ke depannya, jadi lebih kuat, ya kan? Bukan jadi lebih sedih, jadi sad boy macam itu. Iya, laki-laki itu kalau bisa harus banyak pengalaman sedihnya, pengalaman pahitnya. Ya, obat itu pahit tapi kan ketika ditelan sembuh kan, sehat. Ya, nggak apa-apa gitu. Diputusin, diapain. Tapi jangan sekali ada semacam tujuh yang
Ya kayak kita olahraga kita itu kan kita misalnya pusat atau sikap itu kan kayak sulit apa ya, susah kan, ribet apa ya, susah lah. Susah, sulit. Tapi ketika kita rutin, apa yang terjadi? Kesulitan itu menguatkan kita. Kesulitan kesusahan itu dari musibah itu kalau bisa kita atasi, malah jadi kita lebih kuat, kalau laki-laki lebih gentle ya, atau lebih apa? Lebih dewasa, kan gitu. Dari pengalaman, maka istilahnya ada belajar dari pengalaman. Itu dia mengambil sisi baiknya, kemudian kita buang, kita jauhi hal-hal yang buruknya, negatifnya. Manusia itu sebenarnya tujuan utamanya untuk belajar. Manusia utamanya kita hidup ini adalah untuk belajar. Hidup adalah belajar, ya. Life is hidup adalah belajar, apa bahasa Inggris? Lebih luas learning ya. Learning lagi. Tadi kayaknya dia lebih ke tekstual kelas. Learning is life. Jadi gitu. Utlubun ya. Apalagi dari buaya, minal mahdi buaya dari kecil sampai ke lahat. Lahat itu dari bahasa Arab yang lahat. Minal lahdi ila lahdi. Belajar sepanjang zaman gitu. Kapan kita belajar itu? Kapan saja kan gitu. Di mana kita belajar? Belajar itu di mana? Ya di mana saja yang ada. Kata Nabi, kalau ada hikmah atau pembelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya terus, ya kan? Dan manfaatkan. Kalau belum punya banyak pengalaman, belum ada pengalaman, belum punya banyak wawasan, gimana? Kan tadi pengalaman harus kita banyakin, tapi kita belum punya pengalaman untuk diambil pembelajaran. Jadi gimana? Gimana? Iya, bisa kita cari pengalaman itu, atau kita mendekati atau belajar dari siapa yang orang yang punya pengalaman, yang udah ahli gitu. Kalau kita mau menjadi pengusaha, kita belajar dengan pengusaha, ada HIPMI, pengusaha Indonesia dan lainnya. Kita dekati, kita ikuti komunitasnya, udah kita tengoklah, kita amati dari situ. Jadi kalau belum ada pengalaman orang lain bisa kita ambil. Kita belajar dari orang lain, dari sekitar kita, lingkungan kita. Itulah dia, belajar dari pengalaman untuk tadi menjadi kata kuncinya lebih baik dan kalau udah baik lebih baik lagi terus. Itulah dia kalau di surah Al-Mulk itu ayat kedua kalau misalnya apa gimana namanya asal amalan itu maksudnya apa? Asal baik, asal ismu takdir. Itu artinya yang lebih baik, yang mantap, yang lebih baik, yang superlatif gitu. Lebih baik, yang meningkat. Asal amalan artinya adalah amalan perbuatan. Jadi asal amalan supaya Allah melihat, Allah mau mengetes, mau memperhatikan apanya? Siapa-siapa yang baik. Hukum asal amal yang berbaik. Kurang tepat sekali lagi yang terbaik amalnya. Amal-amalan yang terbaik untuk kita sembahkan, perserahkan kepada Allah. Itu dia. Apa amalan terbaik kita itu yang kita jaga, yang kita istiqomahkan, atau yang saat kita beramal itu ikhlas kita dalam beramal itu. Itu adalah di asal amal. Kalaupun belum dapat itu, kalaupun belum bisa asal amal, caranya dengan belum ada kita asal amal kita atau sandaran amal kita. Dengan apa? Supaya kita dapat asal amalan menuju asal amalan tadi, tahapannya kita harus apa? Tahapannya, tangganya. Supaya
dapat amal yang betul-betul Allah terima gitu ya. Mustajab kalau doanya atau amalannya itu amal yang diridhoi Allah, itu kan nggak bisa langsung. Sama kayak ikhlas itu nggak akan ada orang yang bisa ikhlas. Kalau dia bilang dia ikhlas berarti dia nggak ikhlas. Nah gitu. Yang tahu dia ikhlas hanya nah, sama kayak becak mesti ya kan? Tukang becak yang tahu dia belok yang nggak ada pesan becak yang hanya tahu dia mau belok ke kiri atau kanan hanya dia dan Allah. Kalau kita mau tahu ini asal amalan, proses tahapannya pertama harus sebelum dapat ini, dan ini mungkin di ujungnya, dan ini hanya Allah yang bisa memastikan, yaitu tahapan awalnya kita mesti apa? Mesti apa? Ya tadi kan sudah dijawab sebelumnya yang tadi apa? Menjadi berusaha untuk baik, berniat baik, berpikiran baik, ya kan? Atau kalau di dasar pramuka suci dalam perbuatan, pikiran, perbuatan, suci dalam pikiran, awal mulanya gitu dia. Kita bersihkan hati kita, jiwa kita, kita coba kita perbaikikan amal kita, omongan kita jangan ada yang menghina apa foto-foto gitu kan. Itulah dari mulai situ awalnya. Setelah dari situ lama-lama nanti itu jadi apa yang kita amalkan yang keluarkan jadi baik. Dari pertama dari niat, dari motivasi amal kita, dari ilmu kita juga belajar ilmu agama. Setelah itu nanti niatnya baik, amalnya baik, lama-lama menghasilkan ya pergerakan atau perbuatan yang baik gitu. Perbuatan yang baik, lebih baik begitu sampai baik-baik sampai mudah-mudahan jadi ahsanul amalan atau amalan yang terbaik atau amalan yang diridhoi Allah atau amal alladzina amanu wa amilus atau amal sholeh. Mudah-mudahan kan ada doanya min ibadika sholihin. Hamba yang soleh, hamba yang soleh ini di dalamnya ada hamba yang bertakwa. Ya, penafsirannya dalam soleh ini ada yang takwa, ada yang tadi yang hamba yang siapa? Syukur. Ini semua ada yang sabar, sabirin, ada yang takwa, sabar, syukur, ihsan tadi ya. Ada yang apa lagi? Muflihun, ini semuanya terkumpul orang yang soleh. Hamba yang soleh itu ada yang di dalam hamba apa? Orang dikatakan hamba soleh bisa jadi karena dia penuh dengan syukur, dikasih nilai C syukur. Daripada D, kan tahu kan sistem nilai kan A B C D. A B C itu selamat lulus tapi kan jelek ya. Jadi itu harus ngulang. Kalau ada nilainya 80 gitu, 85 gitu. Kalau udah A jangan keluar. IP indeks apa? Indeks prestasi. Kalau IPK kumpulannya kayak raport. IPK itu kayak raport, ya kan? Nah, bukan IPK Ikatan Pemuda Karet. IPK adalah semacam raportnya nanti. Semua nilai itu kan dari satu semester dikumpulkan. Misalnya A semuanya ya, A semua itu nanti IPK-nya berarti 4,0. Kayak gitu lah sistemnya di komputer. Dia nggak pakai angka ini, tapi pakai huruf. Nanti setelah dijumlahkan, jadi itu paling tinggi 4,0. Batasnya kalau nggak salah apa ya, kayak gini. Kalau di kampus gua misalnya 2,5 nggak lulus gitu lah ya, kalau nggak salah. Di PB nggak tahu ya. Oke, itulah nilai perkuliahan sistemnya. Oke, balik lagi ke amal soleh ini. Jadi kita bisa mendekati Allah jadi amal hamba yang soleh dengan niat baik, amalan baik. Termasuk tadi amalannya amalan apa? Misalnya kita lebih banyak bersyukur. Ya, mungkin sabar mungkin belum ya, kurang ya. Kadang mungkin masih agak emosi. Tapi dari bersyukur itu pelan-pelan nanti lama-lama bisa kenapa kita tetanggaan di sama mana atau dari apa
apalagi ibadah taat. Atau kayak Bilal misalnya, Bilal atau siapa di sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi kayak Uwais Al-Qarni. Dia mendapat amalan yang baik dengan cara apa? Amalannya dia kan orang miskin, tapi ibunya mau haji. Tahu tidak nih? Dia nggak coba kan dia udah sekali dia tahu. Jadi kan dia supaya dia kuat angkat ibunya, dia latihan untuk angkat lembu sapi. Angkat isi buat oke. Jadi angkat kami gitu kan. Lama-lama dia makin berat. Jadi beberapa bulan dia latihan untuk apa namanya punggungnya ya. Itu akhirnya udah musim haji dia berangkat sama ibunya ke Mekah. Dari mana gitu? Dari apa namanya? Bilik Iskandar apa? Akhirnya dia kata Nabi ini kan amal soleh ini mantap. Ya itu lah tadi kamu bilang amal solehnya ini amal setiap dia habis sholat, setiap habis wudhu bilang itu setiap habis wudhu dia akan sholat sunnah. Ini amalan soleh ini bukan amalan wajib ya, amalan wajib itu nggak dihitung. Sholat 5 waktu dia itu udah nggak dihitung, udah wajib, udah nggak dianggap Allah lagi gitu kan. Udah nggak ada pengaruhnya. Kalau dikerjakan bagus sekali, nggak dikerjakan. Amalan yang soleh ini adalah amalan yang berupa sunnah yang Nabi perintahkan, yang Nabi tekankan, bukan Quran yang tekankan. Sunnah-sunnah, misalnya dalam sunnah itu diperintahkan untuk hablum minanas, menjaga hubungan sama manusia. Kita diperintahkan untuk saling bekerja sama, saling tolong-menolong. Itulah amalan soleh. Itulah yang ditekankan di sunnah amalan soleh. Bagaimana ketika menolong itu yang kaya, kata Nabi, yang kaya harus membantu yang miskin, kan gitu. Yang kuat menolong yang lemah, yang di atas gitu ya, pejabat mengangkat yang ada di bawah. Itulah yang konsep ajaran Nabi. Kalau istilah orang komunisnya, ketika kita duduk sama rendah, sama rata, tinggi sama rata. Itu konsep orang ekonomi sosialis. Kok mirip sama Islam ya? Ya memang diambil oleh dari Islam. Kalau Islam memang konsepnya tadi dari ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia itu bukan yang tadi yang tinggi pangkatnya, hartanya, tapi kata Allah yang paling mulia, manusia yang mulia yang Allah pandang adalah dari atqakum, yang takwanya meningkat. Ya tadi amal solehnya atqakum. Jadi kalau kita pakai konsep sosialis, misalnya BPJS itu kan konsep sosialis, THR, libur itu banyak dari konsep sosialis. Ya, nggak apa-apa, nggak ada salah. Ini kan kata Nabi, ambil yang baiknya. Gitu kan. Dan sosialis pun konsepnya ngambil dari Islam tadi, sama rata sama rasa. Gitu. Walaupun kadang kebablasan konsep sosialis, nanti ada pelajaran. Ya umat Islam nggak ada yang tinggi di depan umum. Maka kembali lagi niatkan untuk belajar itu bukan hanya untuk dapat nilai. Kita belajar intinya supaya bisa mendapatkan. Kita belajar kuliah ini untuk sebagai sebagai amalan kita, amal ibadah. Ibadah nggak hanya sekedar ritual, ada ibadah ritual, amalan ritual, ada ibadah sosial. Kuliah ini masuk mana? Sosial, ibadah sosial. Kuliah ini masuk dalamnya ibadah, pokoknya yang bukan sholat atau puasa, zakat, haji itu semua sosial. Maka tugas kita hari ini adalah itu tadi, ibadah sosial itu kita istiqomahkan. Kalau kita tadi mau jadi hamba yang soleh, dapat predikat takwa, sosial itulah dibaguskan. Karena ritual itu insya Allah kemungkinan kita kerjakan. Dan mana yang lebih bagus antara ritual sama sosial? Walaupun sholat kalian misalnya ada bolong-bolong,
tetapi bagus hubungannya sama manusia, ya. Mana yang lebih baik? Orang yang rajin sholat tapi dia asik ngomongin tetangga gitu kan, dia suka menceritakan aib orang atau ini gosip gitu, atau yang sholatnya mungkin kadang ketinggalan, ya, tapi dia gak banyak menjahati manusia. Mana yang lebih mantap? Kalau memang usaha dulunya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, mana yang bagus? Dua-dua. Enggak, yang antara dua itu. Tapi bukan berarti bapak kalian selalu nggak sholat ya. Bukan berarti nggak apa-apa. Ya, maksudnya dari 5 kali sholat itu yang 3 kali lah. Ya, gitu. Subuh mungkin capek kan tugas. Ya ada 3 kali sholat, 2 kali enggak mungkin kan. Kalau itu bagus gimana? Ya tadi yang lebih bagus sama seperti kisah sahabat Nabi ya. Ini nih sahabat Nabi, siapa misalnya siapa namanya? Si Alif lewat dari Nabi kan lagi ngumpul. Tiba-tiba ada lewat, terus kata Nabi itu, kau kan si Alif itu adalah penghuni surga. Amin ya. Ditengok sahabat kan, ditengok sahabat dia ingin buah sahabat ini nanti masih ada. Ditengok biasa aja sholatnya, bersyukurnya. Apa perbedaannya kata sahabat itu? Ada, tengok samanya. Pas dia ngadu ke Nabi Rasulullah, kayaknya samanya ibadah kami ini. 11.15 teh. 12. Apa kata Nabi? Memang ibadahnya biasa aja, tapi akhlaknya dia nggak pernah atau hampir sama sekali menyakiti tetangganya, menjaga lisannya. Dan itu salah satu contoh atau ciri orang Islam adalah bisa menjaga lisan dan perbuatannya. Seperti itulah. Karena gini, walaupun pakaiannya bagus sampai pakai cadar atau hijab, ya, tapi cakapnya tadi kan, omongannya pedas, apa bahasa nyakiti gitu kan? Apa? Nyelekit ya. Oke. Pahala pakai jilbab atau cadar itu bisa lah 5.000. Tapi dosa dia menyakiti manusia, menyakiti orang lain bisa berapa itu? 10 juta. Minus 1 juta ya? Ya. Hadis untuk berpakaian mungkin ada 10, 11 gitu. Tapi hadis untuk menjaga amal, untuk berakhlak baik, menjaga lisan, bahkan disuruh Nabi diam, menjaga jangan sampai comel jangan sampai mengeluh dan sebagainya, mengomentari. Kok panas sekali? Dikasih hujan nggak bisa lagi mau pakaian, nggak bisa ke kampus. Dan dengan dikasih panas, lalu kok panas sekali? Jadi kalian maunya apa? Baju. Nanti aja. Nah itulah. Udah bagus pakaiannya tadi kan. Jadi dosanya, hadis yang menyangkut berpakaian itu paling berapa lah? Berapa belas? Hadis tentang menjaga lisan, menjaga perbuatan berapa? Puluhan ribu lah, jutaan mungkin. Jadi maafnya, ya, pakaiannya bagus, pakaian cukup syar'i, tapi kalau pikiran lisannya Yahudi, ya ngapain gitu, malah menjelekan Islam. Apa yang konten-konten pakai video itu ya? Enggak, itu masih nggak apa-apa bapak. Daripada dia, ya kan? Jilbab tapi tadi tetangganya dihinanya tentang orang miskin dilihatnya, biasanya dia pergi haji berkali-kali, apa dia bangun rumah mewah, itu memang parah ya. Siapa tuh si saya? Suci. Iya, April itu laknat. Tapi lebih laknat lagi dan terkutuk lebih iblis lagi orang yang jilbab, hijab, cadar, tapi mencari tetangganya, jadi tamu sarjana mau menjadi tamu sarjana kok gitu ya. Nah, itulah kita tahu kita mana yang harus bisa kita fokuskan. Ternyata lebih penting lagi adalah akhlak. Ternyata lebih penting lagi adalah adab atau etika tadi. Bahkan ada adab formal ini tadi.
Bukan berarti kita nggak perlu berpakaian. Kalau menurut saya, Islam itu kan dia membawa kemaslahatan ya. Kalau bahasa dakwanya basyiro itu kegembiraan, keringanan, basyiro kesenangan, keasikan atau kenyamanan lah ya. Keasikan itu juga. Kalau memang kalian sudah nyaman pakai yang begini dan ada prinsipnya, tidak melanggar prinsip. Misalnya kan kalau jilbab itu jangan sampai pakaian wanita nggak boleh ketat, nampak rumah tubuhnya gitu. Apalagi ya, itulah menimbulkan nafsu. Kalau itu sudah terpenuhi, ya nggak apa-apa. Nggak perlu kali pakai korban jilbab mau cakap sih pakai sarung pakai jilbab yang panjang itu lah, jilbab itu pakai tanggoni ya. Ya mau lah, kata bapak kasihan. Tapi jilbab panjang kalau kecuali memang tubuhnya seksi kali lah, kayak siapa artis di barat itu Kim Jong-un. Ada seksi banget kok kayak Kim Kardashian ya. Kylie Jenner. Ya nggak apa-apa, boleh. Itu jadi wajib. Berubah hukumnya dari yang tadi ya cadar tadi atau hijab tadi dari yang sunnah biasa meningkat bahkan sunnah wajib, bahkan sampai sunnah wajib. Nah, tapi kalau kayak cadar atau hijab itu mungkin masih sunnah biasa. Nah, mungkin tutup. Tapi dan yang paling penting menjaga lambenya kan. Menjaga bagi perempuan ini kan lambe. Panjang lagi tol Medan Indonesia ada buka. Sudah. Panjang lagi nanti mungkin sampai Aceh mungkin. Lebih panjang lagi nanti Erpetan emak-emak ya. Emak gitu lah. Panjang jalan tol lebih panjang lagi omongan ini kan. Itu tadi salah sih suaminya di rumah, salah suaminya pulang salah. Mana ya? Oke, itu ya esensi dari kita belajar Islam adalah tahu kita mana yang intinya, kalau filsafatnya, filosofisnya gitu tadi. Oh ternyata pakaian bagus seperti ini, tapi boleh seiring sejalan kita bagus pakaiannya, tapi nggak usah terlalu berlebihan kali lah. Itu tadi prinsipnya ada kemaslahatan, jangan ekstrim kali ya, ekstrim tadi kayak tutup rapat gitu lah. Dan jangan juga menggampangkan. Apa namanya kalau dari pesantren khairul umuri satuha, jalan tengah. Islam itu ada di tengah, ya kan? Tidak seperti orang Buddha yang tidak atau biksu di Buddha yang tidak makan daging. Apa istilahnya yang nggak makan daging itu? Vegan. Atau kita juga tidak kayak seperti pendeta di siapa yang nonton film Benur ya? Orang Katolik ya, bukan pendetanya, di atasnya lagi uskup, pastornya itu enggak nikah sama susternya, Benurnya itu Benur. Kalau kita Benur itu kan nun, orang ini orang itu nun, suster ya. Nonton tuh bagus juga. Kalau bapak dengan bioskop nggak mau Indonesia ngapain, nggak ada guna ya. Nonton itu mana? Islam gimana ya? Islam juga nggak melarang makan daging, boleh tapi nggak boleh berlebihan. Bahkan ada syariat kita kan akikah, apa ini? Kurban. Kita juga Islam boleh nikah gitu kan? Bahkan sampai berapa kali? 4, 5. Kali lah. Kok enggak? Lebih. Kenapa? Loh. Kan kalau memang mampu kan? Mampu kali. 10 enggak lah. Kenapa enggak boleh? Oh gini, satu aja. Bapak ini ada satu aja enggak habis ya. Tapi lagi kalau kita cari intinya poligami tadi sebenarnya kalau saya ijtihad itu poligami adalah sesuatu yang ya kalau tadi memang kecuali syaratnya atau memang ada keadaan yang memaksa lah dalam tanda kutip. Kalau memang dia poligami, ini lagi-lagi ke etika ya atau adab. Oke, dia dapat pahala, ya kan? Si Arif mempoligami, siapa namanya? Ya kan? 3 kali Arif. Poligami
dia pahala poligami. Ini yang udah bersyarat ya, yang nggak bersyarat pasti dosa. Seandainya yang bersyarat, oke, dia dapat pahala entah 10.000, 20.000. Tasawufnya memang tasawuf itu terkait dengan hati akhlak. Dari sisi tasawufnya dia salah, dia berdosa. Kenapa? Padahal si suci udah berusaha melayaninya, udah sama-sama, udah sama-sama dia mulai dari pak emosinya, mulai dari berjuang dari awal-awal tangga. Sekarang dia udah sukses ya, udah jadi kacar dari kepala cabang atau manajer perusahaan apa gitu. Akhirnya dilupakannya si suci, dia berpaling. Jadilah nanti kumara, jadilah debatin keras-keras tadi. Enggak gini, karena ada konsep gitu kan, kasihan dipegang. Dan nanti anaknya nggak diakui, kadang nanti dilabrak sama istri buahnya gitu. Jadi itu tadi kayaknya haram apa ini? Selama tadi si suci masih bisa menerima, enggak melayani. Apa? Ada tuh filmnya tuh yang bagus tuh, karena dinulis kalau dia Cynthia Bella sama Raisa. Apa ya? Surga ada. Bagus juga filmnya. Ketika si suami, ketika istri memang nggak bisa mampu lagi, maka boleh. Itulah syarat poligami. Tapi pun syarat suami juga ada. Dia harus mampu, harus mencukupi keuangan, harus kuat betul lah yang mana. Harus setiap hari minum apa pakaian keluaran kamu. Madu kan gitu. Kalau di film itu kan karena apa ya, si Laudisi Diberanya sakit ya, nggak bisa ngurus suaminya, jadi dibolehkan. Atau apa, nggak punya anak. Nah itulah syarat yang membolehkan untuk poligami. Kayak di pengusaha Wongso, istrinya 4, karena dia keliling Indonesia kan, Puspawa Broyo. Istri pertama nggak sanggup, malah istri pertama yang nyarikan, istri kedua juga gitu. Nah itu boleh ya, kalau selama dia memang tadi istri, dia pengusaha gitu, atau dia mungkin apa ya, kebutuhannya tadi ya nggak bisa disalurkan kan, nggak kuat istrinya tadi. Ya, tapi tadi itu kan syaratnya ketiga keempat, yang pertama tadi suaminya harus tadi mampu, harus tahu ilmunya, harus ngerti ya kan, harus cukup ilmuwan, dapat hartanya, keilmuannya, harta dulu ya, ilmu bisa dulu. Harus cukup hartanya ya, karena berapa banyak orang yang nikah jadi cerai karena dari harta sebenarnya. Kita kayak nikah ini modal cinta kan, modal cintanya nggak bisa kan, modal ganteng, nanti mau bayar listrik, cicilan rumah, cicilan kereta, bayar sekolah anak ya, makan apa gitu, makan nasinya gitu, lauknya nggak bisa pakai batu kan gitu. Jadi gitu. Jadi kita harus lihat hadis dari banyak sisi, dari intinya. Oh, ada sunnah poligami, ternyata nggak langsung jadi sunnah gitu kan. Jadi kalau itu kan disyukur ya istri satu. Jangan ada Ustaz ya. Maka siapa yang bersyukur nanti ditambah Allah nikmatnya. Jadi kalau kita bersyukur istri tadi nanti ditambah Allah, bukan gitu maksudnya. Beda. Nah, tapi juga jangan mentang-mentang tadi ada istrinya. Ya jangan juga ini. Istrinya dijaga lah, dikasih duitnya setiap bulan beli skincare, ya perawatan apa lagi, facial, gitu. Istrinya pun juga harus jaga diri juga. Dan jangan mentang-mentang udah nikah nggak peduli perawatan, suaminya pulang masih aja badannya belum mandi, belum masih bau belacan, bau bawang kayak gitu. Akhirnya suaminya mau masuk nggak jadi kan, ya udah dia keluar jangan. Sama suaminya ya, dengan uangnya dengan mandi. Nah, seperti itu konsep Islam adalah lebih mengedepankan apa? Etika akhlak ada.
ada hukumnya atau ada amalan terkait sesuatu, tapi kalau salah penempatannya tadi kayak poligami, ternyata dia lebih mementingkan nafsunya, itu berarti jadi haram kan? Artinya dia mencoba menggunakan alasan atau amalan agama untuk melegalkan, untuk memuaskan nafsunya. Ini kan ada poligami. Tapi kalau seandainya memang betul nih, si bangkanya kan poligami, kayak mana menjawabnya? Misalnya suami cucu poligami, apa jawabannya? Itu kan sunnah kan berarti. Masa ada yang menolak? Ya kalau nggak setuju kenapa sebabnya? Berarti kasih sanggup. Makanya nih kalau bisa aja gitu ya, agak beda-beda dengan tahun di bawah ya. Jawabannya gini, kalau memang ada yang di poligami, bang, maaf saya poligami bang, apa sebenarnya gitu. Memang itu poligami sunnah gitu kan, tapi ada yang setuju belum siap bang. Kenapa? Tapi jangan ditolak, jangan bilang ngapain poligami, salah itu salah. Enggak ada di poligami, masa di poligami apa namanya, mana bisa poligami? Bukan gitu jawabannya. Jawabannya adalah yang memang poligami ada, memang konsep apa? Memang Islam membolehkan poligami. Memang Islam membolehkan poligami, tapi suci bang belum siap. Memang itu sunnah poligami, tapi masih ada sunnah-sunnah lain yang bisa suci dijaga. Apa sunnahnya? Sunnah yang untuk istri itu apa biasanya? Ya, suami mengabdikan diri tadi, memasak, mencuci, ya walaupun itu nggak wajib ya, tapi apa lagi? Merawat anak, ya menjaga rumah, karena untuk menjadi wanita soleha itu sebenarnya gampang kali kata Nabi. Nggak usah harus puasa baca Quran apa, tapi sholat wajib, menjalankan yang wajib itu puasa. Pertama kan sholat. Yang pertama sholat, yang kedua mentaati. Yang mentaati itu juga ada melayani. Melayani suaminya. Tapi kalau suaminya membutuhkan gimana ya? Mudah-mudahan berdoa lah minta suami yang soleh. Tapi bagaimana kalau kalian mau minta suami yang soleh, kalian sendiri belum soleha? Soleha saja nggak bisa kan? Ya solehanya nanti kalau di kamar gimana? Oke, dan paling tidak minimal walaupun belum soleh tapi harus, kalaupun belum jadi wanita soleh, akhlaknya minimal 2 silinder. Minimal apa? Tadi kayak niat baik tadi, berusaha untuk belajar menjadi soleha, berniat untuk berubah diri menjadi lebih baik, memperbaiki perbuatan dan pikiran dan amalannya. Itulah dia. Mudah-mudahan nanti Allah jadikan kalian soleha, atau dalam proses menemukan jalan tadi dapat sama-sama laki-laki ya mau belajar, sama-sama mau belajar berproses, insya Allah ya, amin. Itulah dia intinya, adalah menjadi hamba yang soleh, menjadi orang yang bertakwa. Dengan cara apa? Tadi lagi-lagi memperbaiki diri, berbuat baik, berniat baik. Tahunya dari mana ya? Dari belajar. Makanya belajar itu wajib dimanapun, kapanpun, nggak berhenti sampai mau meninggal pun wajib belajar. Belajar apa? Walaupun udah semua pelajaran ilmu yang kita tahu, tapi tetap belajar untuk apa tadi? Bukan 4 kata tadi kan? Baik. Atau tadi belajar untuk memperbaiki kesalahan, apa namanya? Muhasabah. Apa istilahnya itu muhasabah? Introspeksi itu. Nah itu terus minimal itu, walaupun saya udah banyak ilmu yang udah ahli, udah profesional, udah kayak Pak Habibie, tetap harus belajar. Apa yang belajar tadi? Mempelajari diri kita, kesalahan kita itu bagaimana. Bahkan sahabat Nabi, seorang istri sahabat Nabi, ketika sudah siap sholat isya ya, udah dilayani ya suaminya, tapi tetap di habis isya itu dia kasih suaminya handuk dan sabun. Apa? Cambuk. Oh. Kalau memang di suaminya ngambil cambuk itu, berarti ada yang suaminya besar, ada yang kurang. Itulah sahabat Nabi. Tapi cambuk itu bukan berarti untuk ini ya.
Cambuknya bukan untuk cambuk di kamar apa itu ya? Gitu. Gitu kan? BDSM gitu ya? Oke, belajar bila tentang hadis. Nah, pokoknya terus belajar hadis. Kapan tunan hukum belajar hadis ini apa? Belajar hadis kita mempelajari hadis itu hukumnya? Hukumnya wajib dalam belajar. Hukumnya wajib, tapi nggak sewajib sholat itu. Dengan tahu belajar kita tadi tahu ilmunya kita tahu intinya hidup ini, intinya amalan itu. Dan mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala dan jadi amal yang sholeh. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita tutup perkuliahan kita dengan nafas hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'amillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Allahumma fanusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wasallim wa barik alaihi ya rabbi salli alaihi wasallimu taslima. Faya ibadallah usikum binafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairal lakum in kuntum ta'lamun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina insyaallah ta'ala. Jamaah salatul jumu'ah Masjid Muslimin yang dipenuhi dengan kekeramahan, kekerimatan minallahi ta'ala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul sama-sama kita di Masjid Muslimin yang kita cintai ini. Masjid yang penuh dengan kebaikan dan kebajikan ini, insyaallah. Masjid yang sama-sama sedang kita bangun ini demi melaksanakan untuk mengerjakan ibadah sholatul jumu'ah. Supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita itu dapat meningkatkan keimanan kita, mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga menambah kecintaan kita kepada Nabi, kecintaan kita kepada Nabi dan juga diseling kecintaan kita kepada Nabi. Dengan itu pula seiring dengan itu kita juga bersalawat dan salam keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
wa ala ali wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah. Jemaah sidang Jumat salatul Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah tadi khatib dan khutbah para khatib-khatib seluruhnya tentunya selalu dan sering sekali membacakan, mengumandangkan ayat atau surat Al-Jumu'ah ayat ke-9 itu. Di mana ayat ke-9 tadi itu ialah suatu perintah. Suatu perintah kita untuk kita dapat fas'au katanya. Fas'au kata Allah, perintah Allah. Fas'au ila dzikrillah. Fas'au yaitu zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kita dan juga takwa kita kepadanya satu-satunya wahdahu la syarikalah, ialah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ayat itu tidak bisa berdiri sendiri. Hablum minallah itu tidak cukup. Kemudian dilanjutkan lagi, dilengkapi lagi dengan hablum minan nas, perintah untuk lintisyar fil ardi. Fantashiru kata Allah. Setelah ibadah, setelah berritual, fantashiru fil ardi. Yaitu perintah untuk apa? Untuk mensejahterakan diri kita, sekitar kita, sesama kita, kemanusiaan kita. Perintah sejahtera kita untuk diri kita, sesama kita, kemanusiaan kita. Untuk diri kita, ya sesama kita, kemanusiaan kita, ya sesama kita. Hablum minan nas. Bagaimana caranya dan bagaimana tekniknya untuk kesejahteraan itu tercapai? Iyalah caranya, konsepnya, metodenya tidak lain tidak bukan adalah dengan kita untuk saling apa? Saling mengasah, mengasih dan mengasuh sesama kita, silih berganti, tak lupa, tak kurang, tak lebih, dengan cara yang kaya menolong yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, yang di atas mengangkat yang di bawah, yang pejabat memberikan satu kontribusi kebijakan untuk rakyat masyarakatnya. Maka sama-sama kita untuk sinergi kita. Tidak boleh ada sesuatu yang memandang dirinya lebih dari yang lainnya. Karena Islam memerintahkan kita ketika kita sama, setara kita. Tidak boleh ada satu pihak yang menganggap lebih kepada pihak yang lainnya. Karena kita sama, kita setara kita. Apa perintah Allah? Ketika kita duduk kita sama rendah, setara, sama-sama. Dan ketika berdiri kita ini sama-sama ya sama tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali apa? Kecuali ketakwaan kita semuanya. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling takwa, yang paling mulia bagi Allah adalah tentunya ialah mereka-mereka yang bersungguh-sungguh berketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang Jumat rahimakumullah, jamaah salatul Jumu'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita usahakan, kita lihat
Kita coba, kita lihat sekitar kita, nggak usah jauh-jauh lah. Contohnya misalnya masjid kita ini yang membutuhkan, yang memerlukan sumber daya kita, bantuan kita. Masjid Muslimin ini. Masjid Muslimin kita ini. Kalaupun kita kaji pembahasan dari sisi agama itu, bahwa agama memerlukan, kata-kata agama berarti kata agama dalam bahasa Arab di Quran disebutkan ad-din. Lalu kemudian disinonimkan ad-din itu sebagai dain, yaitu bisa diartikan dengan utang, bahwa kita semua ini berhutang kepada agama ini. Dalam hal apa? Untuk apa ya? Untuk kita dapat membantu agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Membantu dalam hal apa? Dalam hal kemakmurannya, pembangunan masjidnya, sekolahnya, dan lain-lainnya. Kalau memang kita belum bisa membantu dengan materi, maka mari kita membantu dengan ide atau usaha, atau dengan perhatian dan doa. Seperti kita kemarin undang Bapak Musa kita untuk memberikan sumbangan. Coba ambil proposal itu, sebarkan kepada orang-orang kaya yang kita sebarkan kepada dermawan orang-orang kaya. Dan alhamdulillahnya gapura kita ini sudah rampung. Dan juga 50% tahap pertama ini sudah terkumpul biayanya. Bersyukur kita akan itu.